Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang soal cerita yang sering banget muncul di tes SKD CPNS. Jadi teman-teman simak sampai akhir ya, karena di akhir ada PR-nya juga. Oke, kemarin banyak banget yang request di Instagram aku, di Instagramnya juga dosen Deso untuk mengadakan TIU Mastery Part 2. Jadi ya part 1 udah kemarin ya, dan part 2 ini banyak banget yang request karena tes udah dekat, terus masih banyak banget yang bermasalah dengan dengan TIU, dengan skor TIU-nya gitu. Terus pada request, Kak, bikin yang affordable dong supaya semuanya bisa ikutan. Yes, jadi kita udah buka pendaftaran untuk TIU Mastery dan kelasnya akan dimulai besok ya teman-teman. Jadi dimulai besok, daftar sekarang juga. Link pendaftarannya ada di bawah. Jadi ini affordable banget buat teman-teman peserta baru. Itu hanya 178.000, kalian udah dapat 9 kali pertemuan sama kami bertiga nih. Jadi coachnya cuman aku, Mas Fajar, dan Mas Arif ya. Jadi yang kalian request semua nih, dan kalian udah dapat tryout, udah dapat bonus PR harian tiap hari nih. Jadi kapan lagi untuk peserta ngabuburit TIU yang dulu TIU Mastery 1 ketupat TWK kalian dapat harga spesial ini cuma 149.000. Nah, dimana lagi nih dapat bimbel yang termurah kayak gini ya. Jadi teman-teman buat yang mau daftar, link pendaftarannya ada di deskripsi video aku. Daftar sekarang juga karena besok kelas udah dimulai. Oke? Dan gak lupa juga nih teman-teman, aku selalu ingatkan ke kalian karena tes semakin dekat, kalian tuh harus rajin simulasi dan try out. Kalau bisa tuh tiap hari ya teman-teman. Dan di Ayo CPNS ini tryoutnya udah terpercaya dari dulu, ada mini tryoutnya juga. Bisa kalian latihan tiap hari di Ayo CPNS. Daftar sekarang juga, link pendaftarannya ada di bio aku juga. Jangan lupa gunakan kode Viracun supaya teman-teman dapat diskon di semua paket-paket Ayo CPNS. Kita langsung aja nih ke pembahasan soalnya. Oke, kita ke soal nomor 1. Ini tentang usia-usia ya teman-teman. Jadi usia Andini adalah 3/5 usia Santi. Usia Nita adalah 5/4 dari usia Andini. Jika usia Nita adalah 30 tahun, maka berapakah usia Santi? Oke, kalau ada soal yang kayak gini, kita misalkan aja teman-teman ya, dengan huruf-huruf nama-namanya supaya nggak rempong. Jadi N itu adalah Nita. Oke, kita awali dengan kalimat yang pertama. Usia Andini adalah, jadi usia Andini adalah berarti A sama dengan 3/5 usia Santi. Langsung aja teman-teman, 3/5 dikali S gitu. 3/5 usia Santi itu artinya 3/5 dikali usianya Santi. Oke, kemudian usia Nita adalah 5/4 usia Andini. Oke, berarti 5/4A. Jika usia Nita adalah 30 tahun, wah gampang nih, udah diketahui Nita adalah 30 tahun, berarti N sama dengan 30. Maka berapakah usia Santi? Yang ditanyakan adalah usianya Santi. Oke, kalau ada yang kayak gini, teman-teman kita langsung gunakan N30 ini aja untuk mencari yang lainnya. Tapi kita gunakan N30 ini sama yang ada N-nya juga supaya kita bisa substitusi. Yang mana yang ada N-nya di sini? Oke, yang ini ya, N sama dengan 5/4A. Meskipun nggak ada S di sini, nanti kita bisa menggunakan hasilnya ini untuk mencari S gitu. Oke, ini kita substitusi dulu teman-teman, karena N sama dengan 5/4A, kemudian N sama dengan 30, maka N-nya diganti 30, kemudian 5/4 dikali dengan A. Oke, kalau ada yang kayak gini teman-teman, 30 sama dengan 5/4A, langsung aja A sama dengan ini dibalik 4/5 dikali dengan 30. Nah, asalnya dari mana? Nah, aku tunjukin ya teman-teman. Nah, ini dari persamaan aja sih ya. Jadi 30 sama dengan 5/4A. Nah, ini perkalian ya. Jadi kalau 5/4 mau pindah ke sebelah, itu dia jadinya pembagian. Jadi kalau aku tulis kayak gini, ini sama aja ya. A sama dengan 5/4 30, atau 30 sama dengan 5/4 tadi itu sama aja. Jadi A sama dengan ini pindah ke sebelah, jadi pembagian. Jadi 5/4 dibagi dengan 30. Oke, nah ingat kalau pembagian pecahan salah satunya dibalik ya, terus diubah menjadi perkalian. Berarti A sama dengan 4/5 dikali dengan 30. Jadi asalnya dari sini. Tapi kalau teman-teman sudah familiar, ya udah nggak perlu dijabarkan lagi kayak gini, langsung aja diganti. Oke, jadi 30 dibagi 5 itu 6, 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Jadi kita dapatkan usia Andini sama dengan 24. Yang ditanyakan adalah Santi. Jadi kita bisa pakai usia Andini di sini untuk mensubstitusi yang ini. Oke, jadi A sama dengan 3/5
dikali usia Santi. Nah, kita ganti A-nya dengan 24. Berarti 24 sama dengan 3/5 dikali usianya Santi. Nah, ini balik lagi ke cara yang tadi. Kita mau cari Santi, berarti S sama dengan 5/3 dikali 24. 24 dibagi 3, 8. 5 kali 8, 40. Berarti usianya Santi adalah 40 tahun. Oke, kita ke soal nomor 2. Harga 2 permen adalah 2.000. Ada titik di sini. Jika membeli 4, maka bonus 1 permen dan berlaku kelipatan. Jika Andi ingin membeli permen sebanyak 62, maka ia harus membayar seharga berapa nih, teman-teman? Oke. Jadi, harga 1 permen itu 2.000 ya. Nah, jika membeli 4, kalau 4 harganya berapa, teman-teman? 4 permen itu 4 kali 2, 8.000 ya. Nah, maka bonus 1 permen dan berlaku kelipatan. Jadi kalau beli 4, bonus 1 berlaku kelipatan. Jadi harga 5 permen sama aja dengan 4 permen kan? Karena kalau beli 4 gratis 1, iya kan? Oke. Kalau harga 10 permen, 10 permen 16.000 ya teman-teman, karena berlaku kelipatan. Oke. Di sini ditanyakan jika Andi ingin membeli permen sebanyak 62. Jadi dia mau beli 62 permen, maka berapa yang harus ia bayar? Ya kan, karena di sini beli 4 bonus 1, maka berlaku kelipatan. Kita bagi dengan 5 aja teman-teman, karena kita mau hitung dengan bonusnya ya. Nah, oke. Jadi 62 ini kita bagi dengan 5. Oke, bisa ya. Jadi 62 dibagi 5, ini kan nggak bulat ya teman-teman. Jadi ini sama dengan, kalau 60 dibagi 5 itu sama dengan 12. Jadi 12 ditambah sisanya ada 2 ya. 2 permen. Maksudnya ini 12 itu adalah 12 dikali 5 gitu ya. 12 dikali 5 ditambah 2 permen. 62 dibagi 5. Jadi maksudnya ada 12 pack yang isinya 5 permen gitu. Ditambah dengan ini 12 ya. Ditambah dengan 2 permen kayak gitu maksudnya. Nah, jadi cara menghitung harganya kita langsung aja. 12 harga 5 permen berapa? 12 dikali 8.000 ditambah 2 permen harganya berapa? 1 permen kan 2.000. Berarti kalau 2 permen itu 4.000. Oke, 12 dikali 8. 2 kali 8 16. 8 kali 1 8. Jadi 96.000 ya. 96.000 ditambah 4.000 sama dengan 100.000. Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke. Oke, kita ke soal berikutnya. Nilai tryout SKD Ahmad berturut-turut adalah 460, 475, dan 490. Jika masih ada 3 kali tryout dan rata-rata, oke ini tentang rata-rata, nilai yang diharapkan adalah 490, maka rata-rata 3 kali tryout tersebut adalah, oke kalau kita berbicara tentang rata-rata, itu artinya jumlah data dikali berapa banyaknya data gitu ya. Jadi ini berapa kali dia tryout teman-teman? 1, 2, 3 dan masih ada 3 kali tryout. Berarti ini udah langsung kita tulis per 6 aja nih teman-teman. Jadi ada 6 kali tryout. Nah, kemudian yang di atasnya itu adalah nilai-nilai tryoutnya ditambahkan yang 6 kali itu. Jadi 460 tambah 400 tambah 475 ditambah 490 ditambah, nah ini nih, jika masih ada 3 kali tryout. 3 kali tryout ini kita nggak tahu ya berapa, jadi anggaplah ini 3 dikali X. X ini adalah rata-rata dari ketiga tryout yang nggak diketahui ini, kayak gitu ya. Nah, sama dengan yang diharapkan, nilai yang diharapkan adalah 490 nih, 490. Oke, jadi kita mau tahu nih X itu berapa, maka rata-rata 3 kali tryout tersebut. Jadi yang ditanyakan di sini adalah X. Jadi ada banyak cara ya untuk mengerjakan ini. Oke, tukang sayur lewat.
Jadi cara yang paling familiar adalah teman-teman langsung kali silang jumlahkan ini, terus kali silang, terus dioperasikan lah ya seperti biasa. Nah, cuman itu akan melibatkan angka yang sangat besar ya teman-teman, karena 460 tambah 475 tambah 490 itu pasti dia angkanya ribuan kayak gitu. Dan sebentar kalau dikalikan itu akan lebih gede lagi. Jadi aku sarankan untuk ini ada di video aku yang statistika ya teman-teman, nanti aku cantumkan. Jadi aku mau mencari rata-rata yang 460, 475, dan 490 ini dengan angka yang lebih sederhana gitu ya. Caranya ini ya. Jadi aku mau cari rata-ratanya 3 yang ini dulu gitu. Jadi 460 ditambah 475 ditambah 490. Ada berapa di sini data? 3 ya. Berarti ini dibagi dengan 3 kayak gitu. Jadi aku mau cari rata-ratanya ini dulu, terus cari rata-ratanya ini dulu supaya sebentar itu dia sederhana kayak gitu ya. Oke, jadi kalau aku tambahkan ini yang akan ada angka ribuan. Jadi aku mau pakai satu angka patokan. Angka patokan yang aku tentukan di sini adalah 450. Jadi angka yang ini bisa apa aja ya teman-teman. Pokoknya angka yang memudahkan kita untuk menghitung. Bisa 450, bisa 460. Oke, jadi 450. Sekarang aku lihat selisihnya 460 dan 450. Berapa selisihnya? 10 ya. Nah, kemudian 475 dengan 450 itu 25. 490 dengan 450 itu 40. Jadi ini per 3. Nah, 10 tambah 25, 10 tambah 25, 35 tambah 40, 75. Nah, per 3 ini sama dengan 25. Jadi rata-ratanya adalah angka patokan ini ditambah yang ini teman-teman. Jadi rata-ratanya adalah 450 ditambah 25. Istilahnya kita menyimpan 450 ini untuk masing-masing angka kayak gitu. Jadi 475. Kemudian rata-rata yang kedua yang aku cari itu 3x. Ada berapa data di sini teman-teman? 3 ya, berarti dibagi dengan 3. 3x per 3 itu sama dengan x. Oke, jadi udah dapat 475 dan x. Nah, sekarang aku modelnya kayak gini. 475, ini kan rata-ratanya 475. Ini rata-ratanya x. Berarti 475 ditambah X per berapa teman-teman? Ini sisa berapa dapat? Sisa 2 ya. Sisa 2 per 2 sama dengan 490. Nah, sekarang baru nih aku kali silang karena dia baru sederhana gitu ya. Nah, udah nggak melibatkan angka yang gede lagi. Jadi 475 tambah X, karena ini kan dikali 1 ya, dikali 1 sama dengan 490 kali 2 berapa teman-teman? 980 ya. Nah, jadi X sama dengan 980 dikurang dengan 475. Berapa tuh teman-teman? Nah, 980 dikurang 475, 10 kurang 55, 7 kurang 70, 9 kurang 4, 5. Jadi 505 nih. Nah, karena yang ditanyakan adalah rata-rata 3 kali tryout itu. Rata-rata di sini adalah X-nya itu ya. Jadi ini sama dengan 505. Oke, bisa ya teman-teman? Oke, soal berikutnya, sebuah kontainer membawa beras seberat 12 ton atau 60% kapasitas maksimal. Jika diberikan tambahan muatan sebesar 2 ton, maka masih muat berapa ton lagi kontainer tersebut? Oke, dari soal diketahui 12 ton ini adalah 60% dari kapasitas maksimal. Kemudian kalau ditambah 2 ton, berapa ton lagi yang masih bisa dimuat kontainer tersebut? Jadi kuncinya kita harus tahu berapa sih kapasitas 100% dari kontainer ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau soal cerita kayak gitu ya, kalian harus mengerti apa yang sedang dibicarakan, mengerti konteksnya apa gitu ya. Nah, jadi 12 ton ini adalah 60%. Jadi kalau 100% ini berapa? Oke, jadi caranya kalau ada soal seperti ini diketahui 60% adalah 12 ton. Jadi kalau 100% berapa? Itu caranya teman-teman diginiin aja. Jadi 100% per 60% dikali dengan 12 ya. Jadi kita mau tahu 100% dari 60% 12 ton itu berapa? Kayak gitu bahasanya. Jadi ini persennya udah habis ya. Jadi nolnya habis, kemudian 12 dengan 6 ini kan sisa 2
10 kali 2, 20 ton. Jadi kapasitas maksimalnya untuk 100% kontainer tersebut adalah 20 ton. Tadi katanya kalau ditambah dengan 2 itu berarti sisa berapa yang dimuat. Jadi kita tambahkannya dengan 2 hasilnya 14 ton. Terus yang kapasitas maksimalnya 20 ton berarti 20 dikurang 14 itu sama dengan 6 ton. Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke. Berikutnya wait. Pada pukul 5, suhu di sebuah tempat adalah minus 8 derajat Celcius. Oke, ini tentang bilangan bulat ya teman-teman ya. Pada pukul 7, suhu mengalami kenaikan sebesar 18 derajat Celcius. Jadi dari 8 derajat Celcius ke 18 derajat Celcius. Jadi supaya nggak lama teman-teman kalau dapat soal cerita begini kita langsung aja tulis yang diketahui ya. Jadi dari pukul 5 ke pukul 7 itu dari minus 8 ke minus 18. Berarti minus 8 tambah 18 teman-teman. Jadi utangnya ada 8, uangnya ada 18, yang tersisa adalah uang 10 atau positif gitu ya. Kalian bisa lihat di video aku dasar-dasar TIU part 2. Kemudian pada setiap setengah jam ini suhu mengalami kenaikan 2 derajat. Oke, setengah jam. Kalau supaya gampang dibikin 1 jam aja ya. 1 jam, setiap 1 jam naik. Kalau setengah jam 2 derajat berarti 1 jam naik 4 derajat Celcius ya. Secara konstan dan mencapai suhu maksimal pada pukul 11. Oke. Tadi kan dari 5 sampai 7. Sekarang dari 7 sampai 11. Itu ada berapa jam teman-teman? Ada 4 jam ya. Ini ada 4 jam. Oke, berarti 4 dikali 4 derajat sama dengan 16 derajat Celcius. Oke, jadi 16 derajat Celcius ini ditambahkan ke sini. Kan tadi suhunya menjadi 18. Kenaikannya 18 jadi 10 derajat Celcius nih yang terakhir nih. Nah, kemudian kenaikannya di sini 16 derajat Celcius berarti tambah 16 ini sama dengan 26 derajat Celcius. Nah, kemudian setelahnya turun 3 derajat Celcius per jam. Oh, ini udah per jam secara konstan. Oke, tentukan suhu pegunungan tersebut pada pukul 16:00. Tadi kan terakhir 11:00 kan ya. Berarti 11:00 ke 16:00. Ini berapa jam, teman-teman? 3 ya. 3 berarti 3 dikali dia turun berarti 3 dikali minus 5 ya teman-teman ya. Jadi 3 dikali minus 5 karena turun dia minus gitu. Jadi minus 15 derajat. Nah, jadi suhunya yang terakhir adalah 26 derajat terus mengalami penurunan minus 15 derajat berarti dikurang 15 derajat Celcius. Ini sama dengan 26 dikurang 15 itu 11 derajat Celcius. Oke, jadi jawabannya adalah bagian B. Teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai soal-soal cerita yang sering muncul di tes CPNS. Sekarang seperti biasa, ini PR buat kalian, ini gampang banget ya. Jadi silahkan dikerjakan, komen di bawah kalau kalian udah jawab. Nanti aku kasih pembahasannya di story aku di Instagram ya. Jangan lupa follow Instagram aku vr_makfira. Oke teman-teman, kalau kalian pengen lebih banyak lagi pembahasan tentang soal-soal TIU, kalian pengen ketemu sama aku langsung, diajar sama aku langsung, kalian bisa daftar di TIU Master ya. Jangan lupa hari ini besok udah mulai. Jadi yang ngajar itu aku, Mas Fajar, dosen Deso, dan Mas Arif. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam dan meningkatkan lagi skillnya dalam mengerjakan TIU, jangan lupa ikutan. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you on my next video and bye.